Selamat siang semuanya. Untuk hari ini kita akan membahas sesuai dengan tema yang sudah kita jadwalkan di MMP, yakni tentang problematika pembelajaran pada topik ruang vektor di aljabar linear. Nah, beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang ruang vektor. Jadi apa sih di dalam problematika ini? Tentu saja kita juga harus melihat bagaimana kronologisnya, jadi scope pembicaraan di dalam aljabar linear itu sendiri. Yang fokus utamanya adalah di dalam ruang vektor. Untuk itu saya perlu memberikan suatu skema, ya, di skema tentang bagaimana ruang vektor itu, ya, jadi dalam konteks ini, dalam konteks aljabar linear, ini fokusnya di mana, kemudian arahnya nanti kemana, itu mau pembahasan itu, sehingga kalau kita memiliki suatu problematika di dalam pembelajaran ruang vektor itu, maka kita akan bisa tahu arah dari pembelajaran ruang vektor ini apa, ya. Jadi arahnya di mana, sehingga kita akan bisa mendapatkan suatu solusi atau strategi yang tepat untuk pendekatan pembelajaran yang lebih baik. Baik, kalau kita perhatikan sini untuk jadi kalau kita perhatikan pembelajaran dalam topik dalam ruang vektor sendiri, khususnya di dalam aljabar linear, ya, ini dalam nanti di aljabar abstrak itu beda lagi juga. Di aljabar linear ini fokus utamanya itu adalah ini, ruang vektor. Kita perlu memahami mengenai apa sih sebenarnya ruang vektor itu. Secara nyata, ya, secara apa arti dari kata, ya, ruang vektor, ya. Arti ruang yang isinya adalah vektor-vektor. Nah, lalu apa itu vektor? Nah, selama ini apa yang kita misalkan kalau kita mengajarkan aljabar linear itu kalau di prodi matematika itu di semester 3 kalau nggak salah. Kalau di prodi informatika itu diajarkan pada semester 1. Nah, karena memang beda, ya, jadi karena memang beda. Kalau di prodi pendidikan matematika atau jurusan matematika, ada suatu mata kuliah yang menjadi preliminary atau yang mendahului aljabar linear ini, yakni beberapa topik mengenai kayak logika, kemudian himpunan, ya, kemudian ada sistem bersamaan, lalu ada matriks, ada aljabar matriks, ya, itu mendahului sehingga ini dimasukkan pada bukan semester awal pokoknya, semester 3 atau berapa. Nah, di
konteks ruang vektor di dalam analisis di dalam aljabar linier ini lebih luas ya cakupannya dibandingkan konsep vektor yang ada pada geometri ya di dalam geometri. Jadi itu lebih luas di dalam aljabar linier. Kalau di dalam geometri ruang kita itu yang diajarkan itu adalah ruang Euclid ya, umumnya yang kita punya dalam geometri itu. Jadi ruang dimensi 1 berupa apa? Berupa garis. Garis kemudian nanti ditata ya, menjadi sebuah bidang. Maka jadilah ruang berdimensi 2. Bidangnya ditumpuk. Nah, itu ilustrasinya seperti itu. Bidangnya ditumpuk. Nah, kemudian menjadi sebuah ruang yang punya panjang, lebar dan tinggi ya. Maka jadilah ruang yang berdimensi 3. Nah, kemudian kalau ruang dimensi 4 gimana? Nah, ini sulit nih untuk diilustrasikan ya. Jadi ilustrasi kita itu hanya berhenti secara geometris itu berhenti di ruang dimensi 3. Karena kalau di ruang dimensi ruang dimensi 4, nah kita sulit untuk menggambarkan. Kalau misalkan di dalam ruang dimensi 3 kita punya suatu basis di situ, ada ya semacam untuk mengkonstruksi garis koordinat ya, di mana ada 3 garis koordinat di ruang dimensi 3 yang ketiganya nanti bebas linier ya, tidak saling bergantung satu sama lain atau itu tidak ada satupun yang menjadi kombinasi linier dari yang lainnya. Nah, sehingga sulit kalau misalkan kita mau menggambarkan ruang atau mengilustrasikan ruang yang dimensi 4 secara geometri. Nih, tetapi secara aljabar linier dimungkinkan ada ruang yang dimensinya 4. Lalu dimungkinkan lagi ruang dimensinya 5, dimensi 6, dimensi 7, dimensi 8, dimensi n. Itu sangat dimungkinkan ini di dalam aljabar itu, aljabar linier analisis. Jadi intinya yang penting dimensi itu apa? Dimensi itu adalah banyaknya vektor basis ya, jadi dari banyaknya vektor basis ya. Kalau ruang dimensi 1 berarti basisnya hanya berisi 1 vektor. Kalau ruang dimensi 2 basisnya berisi 2 vektor. Kalau ruang dimensi 3 basisnya berisi 3 vektor. Kalau ruang dimensi 4 ya berarti basisnya berisi 4 vektor. Dimensi 5 basisnya berisi ruang 5 vektor dan seterusnya. Nah, basis itu apa? Nah, basis itu ya sekelompok vektor yang bebas linier dan membentuk atau mengkonstruksi atau merentang ruang itu sendiri. Begitu ya. Jadi gambarannya kalau misalkan ini saya berikan contoh ini misalkan kalau untuk ruang dimensi 2 aja, ruang dimensi 2. Oke, ruang dimensi 2 itu maka berarti dia dibentuk oleh 2 vektor yang bebas linier. Ya, jadi katakanlah ini. Biasanya kalau basisnya standar itu ini ya. Nah, seperti ini basis standar. Jadi kalau di sini adalah berapa? 01 gitu ya. Yang atas itu 01 dan yang sini vektornya 10. Nah, maka semua vektor yang ada di sini, ya, semua vektor yang ada di sini, ya, ataukah ini ke sana dan seterusnya, ya seperti itu, ya semuanya dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari ini. Ya, seperti itu. Misalkan kalau ini, ya, ini misalkan vektor ini katakanlah di ini punya komponennya adalah A, B, ya. Misalkan komponennya A, B, maka dia akan dapat dinyatakan sebagai kalau misalkan ini vektor tadi ini yang 10 ini kita namakan vektor I gitu ya. Kemudian yang 01 ini kita namakan vektor B ya. Begitu. Maka untuk yang
vektor AB, ya ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier, yakni A kali vektor I, A kali vektor I ditambah dengan B kali vektor J. Itu. Demikian juga yang lainnya, ya. Misalkan ini ada vektor yang lainnya, misalkan dengan komponennya adalah C, D, nah, C dan D. Maka C, D itu pasti dapat dinyatakan sebagai C dikalikan I ditambah dengan D dikalikan J. Dan seterusnya. Nah, karena sementara untuk yang I dan J itu saling bebas linier, gitu ya. Jadi artinya I dan J itu tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier satu sama lain. Karena apa? 1, 0. Kita nggak akan bisa tahu, nggak pernah dapatkan koefisien 1, 0 itu berapa kalinya 0,1. Nah, nggak akan pernah ada. Demikian juga 0,1 itu berapa kalinya 1, 0, nggak pernah bisa, karena mereka arahnya juga beda. Ya. Jadi kalau berapapun ukurannya atau panjangnya atau kelipatan dari J misalkan, ya pasti kalau nggak lurus ke atas juga ke bawah menghasilkan. Kemudian kelipatan dari I juga kalau nggak lurus ke kanan ya ke kiri, ya gitu. Sehingga mereka akan bebas linier. Sehingga dengan demikian vektor ini punya basis, di R2 tadi punya basis himpunan I dan himpunan J. Jadi vektor I dan vektor J. Itu ya, ini. Jadi vektor basis di situ. Nah, karena banyaknya vektor yang membentuk himpunan basis itu ada 2, maka ini kita sebut sebagai ruang yang berdimensi 2. Begitu. Nah, ilustrasi yang ini, jadi ilustrasi geometri yang ini hanya bisa kita dapatkan maksimal sampai dimensi 3. Ya. Nah, untuk yang dimensi 3, misalkan kalau dimensi 3 saya scroll aja. Untuk yang dimensi 3, ini kan gini biasanya. Nah, jadi katakanlah di sini adalah I-nya yang ke atas, oke. Kemudian J-nya yang ke kanan, ya. Kemudian sini K-nya, misalkan seperti itu, ya, di mana I itu komponennya adalah 1, 0, 0, ya. Kemudian J komponennya adalah 0, 1, 0, kemudian K ini komponennya adalah 0, 0, 1. Ya, ini sehingga dengan demikian ketiganya ini saling bebas linier karena kita tidak bisa mendapatkan I itu berapa kalinya J tambah berapa kalinya K, nggak bisa. Ya, karena komponen yang lainnya di 0. Seperti itu. Padahal di sini 1, 0, 0. Demikian juga J, ini tidak bisa kita dapatkan berapa kalinya I ditambah dengan berapa kalinya. Ini karena komponennya yang pertama 0, yang ketiga 0. Demikian juga untuk K. Sehingga dengan demikian I, J, K ini adalah 3 vektor yang bebas linier, gitu ya. Tetapi ya, semua vektor yang lain yang di sini, misalkan vektor yang ke sana, ya, misalkan ini komponennya adalah berapa ABC, ya, komponennya misalkan ABC, gitu. Maka ABC ini dapat dinyatakan sebagai A dikalikan vektor I, ya, ditambah dengan B dikalikan vektor C, tanda ini ditambah dengan C dikalikan vektor K. Itu selalu akan dapat seperti itu. Misalkan kalau di tempat lain, nah arahnya ke sini. Ini ada katakanlah vektor dengan komponennya itu adalah XYZ, misalkan XYZ. Maka ini pun juga dapat dinyatakan sebagai X dikalikan dengan vektor I ditambah dengan Y dikalikan dengan vektor J, ya. Kemudian ditambah dengan XYZ, Z dikalikan dengan vektor K. Seperti itu. Nah, ini pun kalau untuk
ekspresi atau ilustrasi di 3 dimensi, kita juga sudah melakukan manipulasi. Kenapa? Kalau misalkan kita melakukan ini ya, ini kan sebenarnya apa? Gambar ini adalah gambar di bidang ya, jadi gambar di bidang sebenarnya. Tapi kita anggap ini bahwa ini yang ke atas, ini yang ke kanan, ya, kemudian ini yang ke sini ya, ke arah kita. Itu jadi muncul di situ. Tapi di sini kita gambarkan seperti ini. Anggapannya seperti itu. Ini. Nah, sehingga dimensi 4 pun juga, nah ini sudah tidak bisa diilustrasikan. Ini mestinya kalau ilustrasi ya. Jadi kalau misalkan coba sebenarnya ilustrasi dari ruang untuk tadi basis di dimensi 3 tadi, maka ya ini ya. Jadi kalau misalkan di sini ada saya nggak punya ini, jadi ada yang ini I-nya ke sana ke atas, kemudian J-nya ke sana, lah K-nya itu yang ke depan gitu. Nah, ini mestinya seperti itu. Ya, tapi kalau digambarkan di bidang itu kan berarti sudah manipulasi. Kita hanya membayangkan saja, oh seolah ini ke arah kita. Gitu. Nah, itu yang dalam tataran vektor. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai ini ruang-ruang vektor semacam ini. Nah, cuma sekarang ini bisa nggak ilustrasi tentang ruang vektor tadi yang mulai dari dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3 ya, berdasarkan ilustrasi-ilustrasi geometri Euclid tadi. Kemudian nah ini kita perlu mentransfer peserta didik itu nanti untuk memahami ruang vektor yang secara umum ya. Jadi ruang vektor secara umum sehingga nanti yang disebut vektor itu tidak harus selalu ini. Ya, jadi vektor kalau selama ini kita ini vektor itu seperti ini barangnya. Ya. Itu ilustrasi geometrinya. Tapi tidak harus selalu demikian. Nah, maka di dalam aljabar linier nanti saya yang barusan putus. Oke, kita lanjutkan aja paparan tadi. Jadi selama ini ya, secara geometri ya, kalau kita bicara vektor maka kita akan terbayang seperti ini. Kita membayangkan kita ada membayangkan seperti ini. Nah, sekarang kalau di dalam aljabar linier ini kita nanti untuk matriks pun juga bisa jadi vektor, fungsi pun juga jadi vektor. Kemudian sehingga kalau misalkan kalau tadi misalkan kalau untuk dimensi dimensi 2 misalkan kita punya A, B gitu ya. Jadi komponen vektornya itu hanya 2 buah gitu ya. Kalau nanti misalkan untuk vektor A dimensi 3 kita punya ini A, B, C. Seperti itu. Nah, ini sampai A, B, C sampai 3 ini masih bisa diilustrasikan secara geometri. Begitu sudah dimensi 4 gimana? Nggak tahu, nggak bisa diilustrasikan secara geometri, tapi bisa dianalisis. Ya. Di aljabar kita nggak sudah mulai dari ilustrasi geometri tadi, kemudian pelan-pelan kita transformasikan ke dalam satu analisis aljabar, sehingga kalau di dimensi 2 itu vektor itu bisa berikan label komponen dengan 2 unsur seperti ini, 2 bilangan. Kalau dimensi 3 nanti bisa dinyatakan dalam 3 unsur seperti ini ya vektornya. Nah, sehingga nanti untuk yang dimensi 4 gimana? Nah, dimensi 4 tinggal tambah 1 lagi. Nah, berarti A, B, C, D. Nah, ini ada di dimensi 4. Secara umum nanti dimensinya kalau dimensi N gimana? Ya berarti komponennya adalah X1,
X3 terus sampai dengan Xn. Nah, ini yang nanti kita bisa sehingga kalau misalkan penjumlahan dua vektor di dimensi 2 itu kan nantinya ada A, B, ya, AB ditambah dengan misalkan vektor CD, maka nanti kan jadinya vektor A plus C dengan B plus D. Seperti ini. Ya, maka dengan apa namanya menganalogikan seperti ini, maka nanti untuk yang dimensi n juga gitu. Jadi kalau misalkan ada vektor ini misalkan x, nah, ini vektor x, kemudian ada vektor y, ya, dengan pada dimensi yang sama, ya harus pada dimensi yang sama. Ini berarti y1, y2, kemudian y3 komponennya sampai dengan yn. Itu, nah, sehingga kalau misalkan vektor x ditambah dengan vektor y, maka ya komponennya adalah x1 ditambah dengan y1, kemudian x2 tambah dengan y2, terus sampai dengan xn ditambah dengan yn. Seperti itu. Ya, sehingga kita bermainnya di aljabar linear ya ini, menganalisis ini. Nanti secara aljabar properti-properti apa saja yang nanti bisa keluar, ya kita cukup ini, kita tidak lagi membuat suatu ilustrasi. Jadi ilustrasi kalau di dalam buku-buku aljabar linear itu ya ilustrasinya hanya berarti pada dimensi 3, tetapi untuk dimensi-dimensi selanjutnya kita cukup menganalisis properti, aksioma, teorema yang berlaku untuk ini. Oke ya, ini sehingga kalau ruang vektor itu ya, jadi misalkan V itu adalah ruang vektor, itu berarti dia memenuhi semua aksioma. Ini kalau di aljabar linear itu kan membutuhkan ini ada 10 aksioma ruang vektor. Kalau suatu himpunan V itu memenuhi ke 10 aksioma ini, maka himpunan V itu kita sebut sebagai ruang vektor. Ya, silakan nanti bisa dilihat lagi, misalkan untuk yang, karena nanti masih ada yang ini ya, presentasi untuk yang problematika pembelajaran di transformasi linear. Nah, transformasi linear itu juga masih ranahnya di aljabar linear. Nah, ini ruang vektor ya, kalau memenuhi 10 aksioma ya, 10 aksioma ruang vektor, ya maka kemudian V itu akan disebut sebagai ruang vektor. Nah, anggota-anggota di dalamnya disebut sebagai vektor-vektor. Nah, yang intinya nanti sebenarnya gini. Jadi kalau misalkan kita punya ukuran V, ya, ruang vektor itu tadi sebenarnya merupakan sebuah sistem ya, sebuah sistem yang terdiri dari dua himpunan sebenarnya. Ya, ini himpunan V itu sendiri dan himpunan ini, himpunan F, ya, field. Ya, nanti di aljabar abstrak itu ada topik sendiri untuk membahas mengenai field itu apa. Di field itu ring komutatif dengan unity yang setiap elemen tak nolnya punya inverse, itu adalah field. Nah, ini F itu kemudian di sini ada misalkan ada V1, ada V2, ada V3 kecil-kecil ini. Dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada katakanlah K1, ini K2, K3, ya, seterusnya. Nah, sebenarnya ruang vektor tadi ini karena jadi satu sistem ini. Jadi ada V, ada F. Ada V yang nantinya menjadi kandidat ruang vektor, dan F itu nanti akan menjadi kandidat himpunan dari skalar. Ya, ini apa yang kita namakan skalar itu apa nanti seperti itu. Nah, sehingga ada dari 10 tadi kan ada 10 aksioma ruang vektor, maka kemudian ada ini ada 5 ya, 5 aksioma ya. Jadi 5 aksioma itu mengatur kaitan antara elemen-elemen di dalam V ini sendiri ya. Jadi ini 5 aksioma. Kemudian hubungan antara V dengan K, ya, hubungan antara V dan K
ya, ini juga ada 5 aksioma. Sehingga total ada 10 aksioma ini ruang vektor. Jadi ada 5 aksioma, mungkin tertutup, kemudian asosiatif, lalu operasi jumlahnya asosiatif, kemudian ada komutatif, kemudian ada elemen identitas, kemudian ada invers, begitu ini di sini. Ya. Yang mengatur ini sendiri ada 5 aksioma. Sementara untuk yang ini ketertutupan terhadap perkalian skalar, ya. Kemudian ada asosiatif perkalian skalar, kemudian distributif perkalian skalar, kemudian adanya elemen ini satu di sini, ya, unity yang di sini, yang bila digunakan untuk mengalihkan perkalian dengan skalar itu akan tetap vektornya sama. Itu, ya, ini ada 5 aksioma di sini yang mengatur antara hubungan ini. Sehingga kalau 5, ya, 10, ya, jadi di sini 5, di sini hubungan di sini ada 5 juga, ada total 10 aksioma ruang vektor itu dipenuhi, maka keseluruhan ini, ya, ini adalah suatu sistem, ya, yang kemudian kita sebut sebagai ruang vektor. Nah, ruang vektor. Nah, secara karena nanti untuk yang skala ini nanti ini komponen-komponen dari vektor-vektor ini komponennya harus diambilkan dari skalar ini. Begitu. Ya, jadi komponennya skalar ini. Jadi nanti saya berikan ilustrasinya. Nah, ini sekarang ruang vektor. Sehingga berikutnya dalam operasional berikutnya akhirnya yang disebut sebagai ruang vektor itu, ya, sebenarnya selalu satu sistem ini, ya, satu sistem ini ruang vektor. Tapi dalam operasionalnya kita sering menyebutkan bahwa V, ya, kalau memenuhi 10 aksioma tadi, maka kita sebut sebagai ruang vektor, ya, ruang vektor. Sementara yang ini, yang anggota-anggota di V elemen V besar, ya, jadi V kecil elemen V besar, maka V kecil ini kita sebut sebagai vektor-vektor. Nah, seperti itu. Jadi artinya, ya, akhirnya seperti tadi yang di awal itu, ya. Jadi apa itu ruang vektor? Ruang vektor itu ya ruang yang isinya vektor-vektor. Lalu vektor-vektor itu apa? Ya, anggotanya ruang vektor, gitu ya, seperti itu. Loh, kok dibolak-balik nih? Iya memang. Jadi pertama ini dulu harus jadi ruang vektor V tadi, ya. V tadi dengan bantuan field ini, himpunan field ini harus pertama kali harus memenuhi 10 aksioma ruang vektor. Kalau dia memenuhi 10 aksioma ruang vektor, maka kemudian sebenarnya ruang vektor tadi merupakan sistem ini, gitu ya. Tapi pada ranahnya karena nanti anggota-anggota V, ya, elemen-elemen dalam V tadi komponen-komponennya diambilkan dari F ini, ya, maka V tadi, ya, jadi V, okay, V-nya itu disebut sebagai ruang vektor, kemudian anggota-anggota dari V besar itu disebut sebagai vektor-vektor, kemudian, nah, K elemen pada F, yang ini yang kemudian kita sebut sebagai skalar. Akan lihat, jadi ruang vektor atas skalar apa, ya, ruang vektor atas field apa, ini seperti itu. Kalau di aljabar linear selalu di apa namanya dituntut itu, gitu ya. Karena apa? Karena suatu himpunan mungkin dia akan menjadi suatu himpunan F, mungkin akan menjadi ruang vektor kalau dia terhadap skalar atau field tertentu, ya. Tapi kalau terhadap field lain, dia tidak menjadi ruang vektor. Bisa jadi, ya. Sehingga dengan demikian kalau di buku-buku aljabar linear selalu disebut lengkap itu ruang vektor atas field apa. Ini. Ruang vektor atas skalar apa. Ini. Nah, sebenarnya begini. Oke, kalau kita pandang, ya. Jadi misalkan V, ya, V itu anggotanya misalkan dia terhadap skalar field-nya itu adalah F, di mana F-nya itu adalah Z2, misalkan, di mana Z2 itu isinya adalah 0 dan 1. Ya, misalkan seperti itu.
Nah, maka semua anggota dari V ini itu harus semua vektor yang anggota dalam V tadi itu harus dibangun dari ini, ya, di komponen ini. Jadi di mana di sini V itu tadi adalah Z2 sehingga himpunan anggota dalam F, ya, anggota dalam F itu adalah 0 dan 1. Sehingga apa? Nah, sehingga di sini komponennya kalau misalkan V tadi ya, dikatakan merupakan ruang vektor atas field F atau skalar-skalar dalam F di sini, ya maka oke, kalau misalkan kita pandang dia sebagai ruang 2 gitu ya, maka ya komponennya ini 0,0 ya. Misalkan seperti itu, atau 1,0 ya. Kemudian atau 0,1, kemudian 1,1. Selesai ya. Jadi kalau semua pasangan ya pasangan semua. Itu. Sehingga ini kita bisa katakan oh ini adalah V itu ruang yang berdimensi 2. Karena ini semua ya 1 0 0 1 ya. Jadi dan yang menjadi basisnya itu adalah ini 1 0 dan 0 1. Ya, 1 0 dan 0 1 itu kan ini. Jadi himpunan yang isinya 1 0 dan 0 1. Ini adalah basis. Ini membentuk basis. Sehingga ruang V tadi itu dimensinya 2. Karena kita lihat untuk yang lainnya itu bisa dibangun dari 0, 1 0 dan 0 1. Ini ya. Ini seperti misalkan untuk ini 1 0 atau untuk yang 0,0 ya. Jadi untuk yang 0,0, nah ini dapat dinyatakan sebagai ya 0 kali ini kali 1,0 ditambah dengan 0 dikalikan 0,1. Jadinya nanti ya 0,0. Dan semua ini dapat dinyatakan dengan itu. Jadi tetap ini 1 0 tambah dengan berapa 0,1 untuk yang 0,1. Ini berarti 0 kali ini dikalikan 1. Dan apa namanya koefisien yang digunakan untuk membangun kombinasi linear itu pun juga harus berasal dari skalar ini. Ya, hanya boleh 0 dan 1 saja kalau memang skalarnya, fieldnya itu adalah 0 dan 1. Demikian juga untuk yang lainnya ya, 1,0 itu berarti adalah 1 kali 1,0 ditambah dengan 0,01. Sementara kalau yang terakhir 1,1 ini didapat 1 dikalikan 1,0 ditambah dengan 1 dikalikan 0,1. Begitu ya. Jadi semua ya. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa V ini adalah ruang vektor atas field F. Nah, mesti gitu. V adalah ruang vektor. Kalau ruang vektor yang selama ini kita ikuti, fieldnya apa? Fieldnya ya bilangan real. Ya, fieldnya bilangan real. Fieldnya. Jadi himpunan bilangan real itu memenuhi aksioma field. Jadi merupakan ring komutatif dengan unity yang setiap elemennya pasti punya inverse. Nah, itu bilangan real. Sehingga yang kita pakai dalam pembahasan algebra linear secara umum juga field yang digunakan selalu bilangan real. Tapi sebenarnya kita bisa menggunakan field yang lain. Contohnya ini fieldnya adalah Z2, isinya 01, bilangan biner, 0 dan 1 saja. Nah, sehingga semua komponen di dalam ruang vektor ini ya harus dibangun dengan komponen yang ada di sini, diambilkan dari ini, 0 dan 1 saja. Gitu. Nah, untuk membuat kombinasi linear pun juga ini, koefisiennya di sini pun juga kalau nggak 0 ya 1. Itu. Nah, ini sehingga kita katakan ini. Nah, kalau mau bikin dimensi yang lebih panjang lagi, bisa boleh. Bisa jadi kita punya, kita terdiri, misalkan vektor-vektornya terdiri dari 4 komponen juga boleh. Nanti akan menghasilkan lebih banyak vektor lagi gitu ya. Jadi misalkan ada berarti yang 0,0,1
0,0 begitu. Kemudian ada lagi 1,0,0,0, kemudian 0,1,0,0, kemudian 0,0,1,0 dan seterusnya. Ya, sampai nanti satunya hanya satu. Nah, ini kelompok satunya hanya satu. Ada lagi yang misalkan satunya dua. Oke, 1,1,0,0, kemudian ada 0,1,1,0 ya. Kemudian 0,0,1,1, kemudian ada lagi 1,0,1,0 ya. Ada 0,1,0,1. Nah, dan seterusnya banyak sekali. Ya, jadi nah ini kita tulis banyak sekali nanti akhirnya. Jadi yang 4 komponen ya, pembangunnya itu hanya yang boleh dipakai simbolnya itu hanya 1 dan 0. Itu berarti dia adalah ruang vektor atas field Z2 tadi. Nah, kalau misalkan pada field yang lain, misalkan ada kita punya misalkan ada field yang lain, ada Z3 ya. Z3 ini masuk field juga ya. Ada Z3 ini isinya 0, 1, 2. Sehingga dengan demikian ini kalau bisa 2 masuk ya. Jadi kalau misalkan yang terdiri dari 2 komponen saja ya, maka bisa aja 0,0 boleh, kemudian 0,1 tadi masih ada tadi ya, 1,0 ya, kemudian 1,1 yang tadi. Nah, sekarang kalau 2 boleh masuk, ya bisa jadi diambil lagi yang lainnya. 0,2 ya. Kemudian 2,0, kemudian 2,2 ya. Kemudian ada 1,2, ada 2,1, ada 2,1. Nah, gitu. Ya, ini seperti itu. Jadi dan seterusnya ini. Sehingga artinya ini intinya itu aja. Jadi artinya semua komponen kalau misalkan kita menjalankan F ya, atas field apa dulu ya, maka ini. Nah, inilah yang kemudian kalau V-nya tadi kita sebut sebagai ruang vektor, maka Z2-nya itu kita sebut sebagai skalar ya. Maka perkalian skalar pun juga itu koefisiennya itu yang boleh hanya 0, 1, 2. Sama juga di sini, kalau diklaim bahwa ini adalah ruang vektor atas field F ini, ya maka ruang vektor ini kalau kita bikin sebuah perkalian skalar atau apa, yang boleh ya koefisiennya hanya 0 dan 1 saja. Itu. Nah, kalau di dalam secara umum, di dalam aljabar linear, field-nya ya sudah field bilangan real, jadi semua bilangan real boleh jadi anggota, gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah fokus ya, jadi terkait dengan koneksi ruang vektor. Tadi saya mau gambarkan tentang skemanya. Ya, jadi fokus utama di dalam aljabar linear tadi adalah ruang vektor. Itu. Nah, untuk bisa memahami ruang vektor, maka konsep yang harus dipahami oleh mahasiswa lebih dulu adalah matriks dan sistem persamaan linear. Nah, ini. Nah, jadi untuk bisa memahami ruang vektor itu materi prasyaratnya itu adalah matriks dan SPL. Ya. Nah, kalau di prodi matematika, itu ya, di prodi matematika itu masih ada ini, ada matriks itu ada pembahasan lagi gitu ya. Memang matriks dan sistem bersama linear itu sudah didapatkan oleh siswa itu pada waktu SMP, SMA gitu ya. Bahkan waktu SD sudah mulai dikenalkan dengan matriks. Tapi operasionalnya sepertinya masih mulai SMP ya. Jadi SMP mereka sudah formal mengetahui itu adalah matriks, kemudian sistem bersama linear ya, ada sehingga yang terkenal itu SPLDV, SPLTV, nah, gitu kan. Jadi ada materi SPLDV, SPLTV, ya 2 variabel, 3 variabel. Oke, ini matriksnya. Tapi di prodi pendidikan atau di jurusan matematika atau di prodi pendidikan matematika, bahasan mengenai matriks itu lebih diperdalam lagi gitu ya. Ini jadi kemudian
macam-macam ya tentang matriks tadi. SPL-nya juga mungkin tidak hanya SPL TV, SPL DV, tapi sistem bersama linearnya mungkin bisa dikembangkan menjadi lebih besar lagi, 4 variabel, 5 variabel, atau mungkin banyaknya persamaan dan banyaknya variabel juga tidak sama, ya, bisa seperti itu, sehingga macam-macam nanti bisa dianalisis di situ. Nah, akhirnya dengan dasar matriks dan sistem bersama linear tadi itu bisa memahami ruang vektor. Kalau di prodi informatika itu langsung aljabar linear itu di semester 1 ya, karena asumsinya mereka sudah matrik dan SPL, nah tinggal pengembangan matrik dan SPL-nya bisa langsung inline dengan mereka mempelajari konsep mengenai ruang vektor ini. Ya, ini jadi intinya ini ruang vektor. Nah, di dalam ruang vektor itu macam-macam nanti, ada beberapa ruang vektor khusus yang terkait dengan matriks, nanti ada ruang baris ya. Jadi nanti kita akan ada pembahasan mengenai ruang baris, ada ya, jadi kalau kita bicara masalah matriks, kemudian ada ruang kolom, kemudian ada ruang hasil kali dalam, ada ruang hasil kali dalam. Nah, untuk konsep ruang hasil kali dalam ini sebenarnya yang sudah pernah dikenal oleh mahasiswa waktu di sekolah menengah itu adalah dot product. Nah, mereka kalau ingat dot product, nah itu dot product itu adalah salah satu contoh dari hasil kali dalam. Dari dot product tadi adalah salah satu contoh dari hasil kali dalam. Ya, nanti kemudian lalu secara umum, nah, kalau misalkan operasi-operasi yang secara umum gimana? Ya, pokoknya kalau hasil kali dalam itu harus memenuhi 4 aksioma. Ada 4 aksioma untuk ini untuk hasil ya. Jadi untuk yang hasil kali dalam nanti ada 4 aksioma yang harus dipenuhi. Ya. Jadi pokoknya suatu aturan operasi tadi, operasi biner itu antar vektor itu memenuhi 4 aksioma ini, maka dia disebut sebagai hasil kali dalam. Nah, kalau itu hasil kali dalam tadi diterapkan pada ruang vektor, maka ruangnya akan menjadi ruang hasil kali dalam. Nah, sehingga kita sekarang kok sering kali misalkan waktu Anda misalkan waktu belajar di S1 misalkan menempuh mata kuliah aljabar linear, kemudian ada mata kuliah geometri gitu ya. Maka mungkin pernah mendengar istilah ruang Euclid. Nah, ruang Euclid. Mungkin masih ingat tentang ruang Euclid itu gimana? Ruang Euclid. Nah, ruang Euclid itu adalah ruang hasil kali dalam Euclid. Nah, ini lebih lengkapnya tuh. Ruang hasil kali dalam Euclid. Nah, hasil kali dalam Euclid itu apa? Ya, hasil kali dalam Euclid itu ya. Jadi ruang yang di dalamnya diterapkan hasil kali dalam Euclid. Ya, dari hasil kali dalam Euclid. Ya, hasil kali dalam Euclid itu apa? Hasil kali dalam Euclid tadi tidak lain adalah dot product. Jadi dot product itu adalah tadi itu salah satu contoh dari hasil kali dalam. Nah, hasil secara ya karena itu nanti ditemukan oleh Euclid, maka dot product tadi maka kita sebut sebagai dot product itu adalah hasil kali dalam Euclid. Nah, kemudian kalau dot product tadi kita terapkan di suatu ruang vektor, maka ruang vektor tadi kemudian kita sebut sebagai ruang dengan hasil kali dalam Euclid, kemudian lebih singkat dikatakan ruang Euclid. Jadi di dalamnya ada implementasi dari hasil kali dalam Euclid. Jadi artinya kalau misalkan secara geometri, misalkan 2 vektor dalam ruang Euclid itu selalu 2 vektor yang tegak lurus. Gitu ya. Ini dalam karena memang dalam geometri Euclid ya 2 vektor yang dot produknya
sama dengan 0 itu selalu dipenuhi oleh dua vektor yang saling tegak lurus, ortogonal. Nah, tetapi di ruang yang lain dengan aturan hasil kali dalam yang lain, bisa jadi yang namanya dua vektor yang ortogonal itu tidak selalu tegak lurus, gitu ya. Ini. Tetapi kalau yang kita kalau skop pembicaraan kita pada ruang Euclid, maka kalau dua vektor ortogonal pasti secara geometri posisinya selalu tegak lurus, begitu. Nah, kalau itu di ruang yang lainnya itu tidak seperti itu. Ya, sehingga dengan demikian konteks ini di dalam ruang vektor, ya. Nah, oke, jadi di dalam ruang vektor, ya, matriks sistem sama linear itu kita gunakan untuk ini, untuk untuk memahami mengenai ini ketergantungan linear, kebebasan linear, kemudian ada kombinasi linear, masih ingat di situ kombinasi linear. Nah, sehingga di situ untuk pada komponen ruang vektor, ya di sini kita juga mengenal adanya ada topik mengenai kombinasi linear, ya, kombinasi linear, kebebasan linear, ya, kebebasan linear. Nah, itu nanti kemudian kita akan masuk pada konteks basis dan juga dimensi ini. Di konteks basis dan dimensi ini muaranya nanti di sini. Jadi ruang vektor tadi, jadi yang kita bahas dalam ruang vektor selain pengertian dan konsepnya, nah ini kita kembangkan. Ya, ada konsep kombinasi linear, kebebasan linear, basis, dimensi. Kemudian ruang-ruang vektor khusus, ada ruang garis, ruang baris, ruang ini baris nih, ruang baris, ruang kolom, nah, ruang hasil kali dalam. Kemudian nanti ada juga kalau bicara masalah basis, ya masalah basis itu nanti juga akan kita juga di dalam ruang vektor dalam aljabar linear itu ini ada nanti ada perubahan basis juga, perubahan basis. Perubahan basis. Ya, jadi kalau misalkan ada komponen vektor yang unsurnya adalah 24, yaitu itu diukur atau dengan kalau basisnya 1001. Ya, kombinasi linear dari 1001, komponen kombinasi linearnya adalah 24. Itu. Tapi kalau misalkan basisnya yang tidak 1001, karena basis itu banyak sekali ya, tidak harus selalu 1001. Dalam ruang 2 itu tidak harus selalu satu, ya pokoknya yang penting ada dua vektor yang bebas linear sudah jadi basis sudah. Nah, ini sehingga dengan demikian kalau terhadap basis 1001 ya, jadi komponen kombinasi linear adalah misalkan 24 begitu, sehingga dia menjadi vektor 24. Nah, kalau misalkan dinyatakan dalam basis yang lain, berapakah komponen kombinasi linearnya? Nah, itu nanti akan menjadi komponen yang baru ini. Jadi koordinat yang baru bagi ini, tapi posisinya tetap ya, dengan posisi yang tetap. Tapi kalau dinyatakan dalam basis yang lain, maka dia akan punya komponen yang lain juga. Itu seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membahas semuanya ini, maka kemudian kita beralih ya. Jadi kita beralih pada konteks yang lain, yakni ada transformasi linear. Ya. Jadi mentransformasikan antara transformasi linear. Jadi transformasi antara ruang vektor ke ruang vektor. Jadi tidak selalu harus berada dalam satu dimensi yang atau ruang vektor yang sama. Misalkan ruang vektor dengan dimensi 2 ke dimensi 2, nggak harus seperti itu. Kadang juga transformasi linear akan mentransformasikan ruang vektor yang dimensinya berbeda ya. Jadi dari dimensi 3 ke dimensi 2. Kita sering membuat suatu proyeksi itu kan adalah transformasi linear dari misalkan ruang dimensi 3 ini kemudian kita transformasikan ke bidang datar lalu jadi ini transformasi dari ruang dimensi 3 ke ruang dimensi 2. Nah, itu transformasi linear. Kemudian nanti ada tambahan lagi di sini topik lain yakni terkait dengan
vektor dan nilai karakteristik. Ya. Vektor dan nilai karakteristik atau sering disebut sebagai nilai eigen. Nah, itu. Jadi untuk tambahan. Kalau di informatika ini ada lanjutannya nanti di vektor dan nilai eigen itu karena kalau di jurus ilmu komputer di Fakultas Ilmu Komputer bahasan mengenai aljabar linear ini kalau di matematik memang ya berhenti di sini karena konteks-konteksnya nanti ya juga, jadi artinya ada banyak sekali metode-metode untuk menyelesaikan sistem bersama linear lanjut ya, untuk pendekatan dan sebagainya. Ini di akhir-akhir ini ada seperti itu ya. Tapi kalau di ilkom ilmu komputer ini mahasiswa tidak kita bawa ke sana karena akan jenuh gitu ya. Kalau di pendidikan matematika, ruang vektor aljabar linear itu bisa sampai 4 SKS, ya. Karena banyak teorema, definisi, dibuktikan, kemudian dikembangkan, ya, seperti itu. Nah, kalau di informatika kita cukup, ya penting mereka mengetahui konsepnya, lalu yang paling banyak nanti ditekankan pada bagaimana implementasinya di bidang komputer. Itu, jadi seperti misalkan kayak nilai eigen, ya nilai eigen itu nanti arahnya ke ini, arahnya nanti ke, nah ini misalkan kalau kita bikin ini, oke, mau usaha misalkan buka kuliner dengan sasarannya adalah mahasiswa, ya, seperti itu. Nah, kita ingin studi, ingin tahu kira-kira selera mahasiswa untuk kuliner itu apa saja sih? Ya. Apa saja kriteria yang mereka tentukan, ya, yang mendasari mereka untuk memilih sebuah kuliner. Nah, itu nanti perhitungannya dengan menggunakan nilai eigen itu, vektor dan nilai eigen di aljabar linear. Jadi nanti ternyata mereka sukanya yang murah, nah, soal harga, soal rasa, kemudian kalau tempat, saya kira tempat mungkin nggak penting, karena kita juga melihat sekarang banyak kafe-kafe di tengah sawah, itu di pinggir kota, itu, tapi juga ramai dikunjungi, itu kan. Ya karena mungkin murah, karena juga rasa, atau juga pelayanannya, atau bahkan juga ini yang menjadi utama bagi mahasiswa, ada hotspot, ya mereka bisa wifi-an, bisa internetan dengan mudah, ya, seperti itu. Itu dihitung dengan menggunakan nilai eigen ini. Atau kalau kita gunakan ruang vektor, ya ruang vektor itu nanti bisa digunakan untuk ini konsep ruang vektor itu untuk googling, mencari data mining, ya, jadi data mining. Jadi kalau misalkan kita googling, kita masukkan kata-kata kunci di Google, gitu ya. Lalu kan nanti akan muncul ini, ya website yang berhubungan dengan kata kunci yang kita masukkan itu. Nah, itu ada perankingan di situ. Nah, untuk meranking website mana yang paling relevan dengan kata kunci yang kita masukkan, itu kita nanti menggunakan konsep ruang vektor, karena di dalam ruang vektor satu kata kunci itu menentukan satu vektor. Ada ada kemiringannya, ada gradiennya. Gitu. Ini kata kunci pertama, kata kunci yang kedua, kata kunci yang ketiga, kata kunci yang keempat, kata kunci yang kelima. Nah, seperti itu. Nanti arahnya kemana? Nah, ini pun juga diperlukan ya kalau misalkan dalam dunia bisnis, ya dunia bisnis itu juga ada untuk promosi. Nah, untuk promosi, bikin iklan itu tidak sembarangan orang bikin iklan atau promosi. Nah, ini mereka melihat pangsa pasarnya itu suka dengan topik-topik apa saja. Ini. Atau mungkin juga orang politik ya, mau kampanye di suatu daerah, ya tentu saja dia tidak akan mengawali pembicaraan mereka dengan langsung memberikan visi misi mereka, udah ditinggal audien kalau seperti itu. Ya, maka tentunya mereka pendekatan, kira-kira apa sih? Kalau saya mau kampanye di daerah Lumajang, nah sekarang apa yang ngetren topik pembicaraan masyarakat di daerah Lumajang? Nah, daerah Lumajang itu senang masalah ini masyarakat, nah ini akhirnya ini kan jadi ini topik-topiknya. Nah, akhirnya apa? Kira-kira kecenderungan kemiringan dari garis yang diberikan tadi, ya
Dari vektor-vektor yang diberikan, kemiringannya arahnya kemana? Oh, kalau mengerucut, oh ini ada di satu klaster, nah ini di klaster lain lagi, ini di klaster lain lagi misalkan. Katakanlah di klaster ini masalah kuliner, oh ternyata masyarakat Lumajang ini senang bicara soal kuliner. Nah, akhirnya apa? Untuk bisa masuk ke dalam masyarakat itu petugas kampanye itu akan mulai bicara dulu dengan membicarakan masalah makanan khas atau apa, kuliner apa. Sebelum masuk matadara intinya yakni visi misi dari kampanyenya, gitu seperti itu. Ya, sehingga bisa masuk. Jadi untuk memudahkan mereka bisa masuk. Demikian juga kalau iklan-iklan gitu ya. Sekarang ini topik pembicaraan apa? Makanya kalau di TV-TV ini sekarang sudah apa sih sekarang yang paling viral di media sosial? Nah, seringkali dibuat ini. Ya, ini dengan alat-alat semacam ini ya. Jadi di clusteringnya itu informasinya itu tentang apa, topiknya lebih banyak kemana, kemiringannya kemana, banyak yang dibicarakan masyarakat itu ya. Jadi banyak aplikasi yang bisa digunakan dari konsep-konsep aljabar linear. Jadi ini adalah pemetaan dari apa? Kalau kita lihat kalau di dalam dunia pendidikan ini apa? Peta pikir. Jadi peta pikir. Jadi apa? Untuk ini. Jadi fokus utamanya ini adalah ini dalam ruang vektor ini, fokus utamanya. Kemudian untuk bisa memahami ruang vektor, maka prasyaratnya nanti adalah ini ya. Jadi prasyaratnya itu adalah matriks, kemudian sistem bersama linear gitu ya. Kemudian kalau memahami ya untuk ruang vektor ya, jadi kalau misalkan kita ada bahasan ruang vektor tentunya tidak akan terlepas dari masalah kombinasi linear, ada basis, ada dimensi begitu. Nah, kemudian nanti ada juga bahasan mengenai ruang vektor-vektor secara khusus seperti ruang baris, ruang kolom, ruang hasil kali dalam ya, seperti itu. Kemudian setelah selesai membahas mengenai ruang vektor, maka kemudian dikembangkan untuk membangun transformasi linear karena ruang vektor pada intinya adalah sebuah himpunan. Himpunan tidak akan pernah lepas dari yang namanya fungsi, ya. Jadi fungsi antar himpunan. Demikian juga ini, ruang vektor ini adalah satu himpunan yang tidak pernah lepas dari fungsi tadi secara basic dalam matematik, dan fungsi antar ruang vektor tadi ini dinamakan dengan transformasi linear. Kemudian pengembangannya lebih lanjut ada vektor nilai eigen kalau kita bicara masalah matriks, ya. Jadi terkait dengan matriks, maka nanti matriks tadi akan punya vektor dan punya nilai karakteristik itu seperti itu. Nah, ini adalah pola pikir sehingga dengan demikian dengan melihat peta pikir seperti ini ya, jadi mind mapping seperti ini, maka kita akan bisa mengarahkan nanti. Jadi kalau misalkan kita punya problematika di ruang vektor ya banyak di ruang vektor itu mahasiswanya ini kesulitannya ada sulit untuk masalah ini misalkan memahami aksioma, memahami teorema, yang memahami definisi ya. Lalu bagaimana kita bisa baik itu setelah tahu gambaran dari mind mapping yang ada pada suatu skop pembicaraan pada suatu topik itu, maka baru kita kemudian bisa melihatnya. Jadi kira-kira kalau misalkan kita masuk pada suatu ada problem tertentu dalam suatu pembelajaran, nah kita akan melihat kira-kira apa dulu yang harus ditanamkan ke mereka, ke mahasiswa, apa dulu yang harus diberikan kepada mahasiswa. Jadi kesulitannya di mana ya? Ini apalagi kalau tren penelitian di matematik, pendidikan matematik saat ini ya itu tadi yang paling ramai lesson study gitu ya. Jadi mengidentifikasi permasalahan, kemudian ya dalam satu tim ya ada yang melihat, ada yang mengobservasi dan sebagainya, kira-kira mengidentifikasi permasalahannya apa, kemudian lalu baru didiskusikan apa solusinya. Oke, ada ketemu solusinya, lalu diterapkan solusi tadi.
oh masih kurang, diulang lagi pakai siklus ya. Jadi ada siklusnya dengan siklus tadi. Oke, kita sudah tahu gambaran seperti ini. Nah, sekarang coba ini saya menampilkan contoh ya. Jadi menampilkan contoh laporan studi tentang problematika itu dari teman-teman mahasiswa yang di semester lalu ya. Jadi masih dekat aja, masih dekat di semester lalu juga ya. Jadi nanti saya ingin memberikan contoh, membandingkan laporan yang oke dan laporan yang kurang oke, gitu ya. Ya, jadi coba ini sebenarnya sudah saya dua file ini, laporan ini sudah saya upload di untuk contoh aja. Jadi diupload di MMP ya, sudah ada di MMP. Oke, saya mau share dulu. Saya tampilkan yang ini dulu, yang not good dulu. Ya. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, ini saya Oke, sudah ini seperti ini. Nah, maaf saya. Ya, ini adalah yang saya tadi katakan, ini laporan problematika pembelajaran, jadi studi tentang problematika pembelajaran yang kurang oke gitu ya. Coba aja kita lihat ini dalam latar belakang sebagai sebuah proses pembelajaran dihadapkan pada beragam gini. Konsep matematika yang abstrak tersusun secara berurutan panjang. Tidak mengalir apa yang melatar, ya mestinya di sini apa yang perlu melatar belakangi sehingga diperlukan adanya studi tentang problematika pembelajaran. Ya, jadi sebagai sebuah proses ini. Dan kalau kita perhatikan antara alinea 1 dan alinea 2 itu juga nggak nyambung gitu loh. Ya, pokoknya ada 2 alinea. Sebagai sebuah proses pembelajaran dihadapkan pada beragam permasalahan, problematika pembelajaran adalah berbagai permasalahan ganggu gini. Sudah, hanya itu aja lalu meloncat nih konsep matematika abstrak secara berurutan, ini diperlukan pembuktian khusus sehingga beda lagi gini ya. Kalau di sini tadi masih ada konteks mengenai problematika pembelajaran, di sini bicara masalah pembuktian ya. Ini pembuktian ya, jadi harus dikuasai prasyaratnya yang mana, tergantung kan juga ya topiknya apa, ini kan prasyaratnya juga macam-macam. Dan ini adalah sesuatu yang klise sebenarnya, sudah jelas ya. Jadi harus untuk menguasai suatu materi harus menguasai materi sebelumnya sebagai prasyarat. Ya itu sudah jelas, sudah bisa. Jadi artinya apa sih? Jadi mestinya berangkat dari topiknya apa dulu. Kalau ini sama, ini yang saya berikan buat contoh ini adalah laporan problematika pembelajaran pada ruang vektor. Ya, ini kan saya sekarang bahasan mengenai ruang vektor ya. Jadi pada ruang vektor ini, pada ruang vektor dua-duanya. Sebenarnya kedua-duanya ini mereka bekerja dalam satu tim. Hanya kemudian setelah bekerja dalam satu tim, masing-masing itu nanti akan bikin laporan sendiri-sendiri gitu ya. Sebenarnya kerjanya satu tim ya. Jadi diskusi juga berada dalam satu tim, kemudian presentasi juga berada dalam satu tim, tetapi untuk laporan mereka bikin sendiri, ternyata laporannya berbeda-beda gitu. Ya memang harus seperti itu karena itu laporan tadi dikaji dari masing-masing ya, masing-masing mahasiswa untuk melihat atau mencatat bagaimana hasil diskusinya, kemudian apa saja yang didapatkan di situ. Nah ini ya, itu diperlukan ke arah sana. Sehingga akhirnya karena masing-masing ya walaupun berada dalam satu tim, pada akhirnya mereka harus menulis laporan secara mandiri. Ya, kemudian hasilnya juga berbeda gitu loh. Ini ada berbeda juga. Ini ya, kita lihat di sini, ini adalah contoh yang laporan yang
kurang oke, ya, jadi kurang oke. Dari latar belakangnya aja dengan seperti ini sudah kelihatan ini, ya, nggak terlihat apa sih motivasi untuk studi pada problematika pembelajaran tadi. Ya, mestinya kan apa, ada permasalahan umum, kemudian apa yang mendasari, khususnya misalkan kalau dalam topik ini topik ruang vektor itu apa yang diperlukan, kemudian apa yang menjadi permasalahannya nanti, ya seperti itu. Apa misalkan kalau kita sebagai dosen nantinya kita menetapkan capaian pembelajaran, lalu untuk mengajar masalah ruang vektor ini ternyata capaian pembelajarannya sering tidak tercapai, tidak terpenuhi, nah, seperti itu. Nah, kemudian rumusan masalahnya itu juga ya memang di sini dikatakan berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam laporannya adalah apa saja problematika pembelajaran umum, pokok bahasan vektor, dan solusi, mengatasi solusi. Ya, ini juga apa, mengatasi apa namanya, solusi, ya. Jadi mengatasi solusi itu gimana? Ini kan memberikan solusi mestinya. Ya, jadi bagaimana mengatasi solusi, ya? Mengatasi yang diatasi ya permasalahan, mengatasi solusi atas permasalahan itu. Oke ya, ini dan oke, jadi bahkan di sini di latar belakang juga tidak disebutkan mengenai apa hambatan mereka di dalam topik ruang vektor, tahu-tahu di sini langsung ke ruang vektor itu. Oke, nah pembahasannya. Oke, siapa penanya? Ada paparan isi, ya. Di sini untuk paparan isi langsung ya to the point di sini, problematika pembelajaran umum pokok bahasan vektor. Berikut hasil analisis kelompok kami terkait problematika pembelajaran secara umum pada pokok bahasan vektor, ya. Kurang pemahaman pada definisi teori aksioma, kurangnya pemahaman konsep, kemudian kurang terbiasa menyelesaikan soal-soal pembuktian. Nah, itu. Kemudian problematika pembelajaran kombinasi linear. Nah, problematika yang sering dialami mahasiswa adalah ketika diminta menentukan apakah sebuah vektor merupakan kombinasi linear dari vektor yang diketahui elemennya. Materi prasyarat yang mungkin belum dipahami operasi baris elementer. Saat melakukan OB, terkadang mahasiswa kurang tepat, kesulitan, ya, karena tidak terbiasa dalam memilih operasi. Terus itu problemnya, ya. Kemudian juga problem pembelajaran ruang hasil kali dalam. Problematika yang sering dilakukan, dialami yang adalah ketika menunjukkan suatu ruang merupakan hasil ruang hasil kali dalam atau bukan. Oke, jadi itu membuktikan. Nah, itu tadi adalah paparan problematika. Jadi sudah bagus sebenarnya. Jadi problematikanya dikelompokkan berdasarkan pokok bahasannya. Oke, sudah. Jadi mengenai vektor, mengenai kombinasi linear, mengenai ruang hasil kali dalam, dan masing-masing diperinci apa problemnya. Tetapi setelah membahas mengenai problem, nah ini paparan pertanyaan. Ya, pertanyaan hanya dari seorang ini yang sempat dicatat itu, ya. Jadi apakah 4 sifat ruang hasil dalam harus terpenuhi semua? Nah, ini kan sebenarnya pertanyaan ini kan terkait dengan substansi sebenarnya. Ya, tidak terkait dengan apa permasalahan problematika yang ada pada pembelajarannya. Ini pada substansi, ya. Jadi mestinya juga tidak diangkat di dalam laporan ini. Itu. Jadi saring pertanyaan yang fokus pada problematika. Itu. Nah, tuh. Nah, kemudian solusi. Nah, sekarang kita mau lihat solusinya. Solusinya adalah selain persepsi ketika pembelajaran berlangsung, pengajar juga memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran, harus menguasai materi prasyarat, yang harus dikuasai mahasiswa dianjurkan untuk sering membaca dan berlatih. Ini kan klise, ya. Jadi ini adalah suatu normatif, ya, sudah normal ini, sesuatu yang normatif. Begitu. Nah, jadi sehingga dengan demikian, lalu apa masing-masing tadi? Ya, tadi di sini sudah dipaparkan, ya, sudah dikelompokkan, sudah bagus ini arahnya ini.
problem ya, sudah problematika pada ini kurang pemahaman, kurang konsep, tidak terbiasa menyelesaikan soal pembuktian. Nah, itu oke. Terus kemudian problematika pada kombinasi linear, ini perlu operasi baris elementer, ini memerlukan waktu lama untuk mengerjakan operasi baris elementer. Itu problematika ini tidak bisa membedakan antara ruang hasil kali dalam dan bukan, seperti itu. Nah, mestinya solusi yang ditawarkan itu ya berkaitan dengan ini, problematika ini, ya, problematika ini. Jadi kalau misalkan mahasiswa kurang memahami definisi konsep, apa langkah-langkahnya, apa yang pendekatan yang mau diajukan untuk menjadi solusi dari permasalahan ini. Kemudian kalau misalkan mahasiswa kurang terbiasa menyelesaikan soal-soal pembuktian, misalkan apa yang menjadi solusi yang ditawarkan, pendekatan apa yang bisa dilakukan, itu kan gitu. Kemudian kalau mahasiswanya kurang memahami konsep, bagaimana solusinya? Ini yang diberikan di sini hanya ini saja, hanya satu. Ini pun juga yang ini saya kira semua guru, semua dosen ya sudah melakukan ini sebenarnya, absepsi pada saat awal pembelajaran, pengajar informasi mengenai tujuan, ini jelas kan di awal sudah pasti dosen atau guru itu selalu menjelaskan soal ini, ya, persepsi apa yang sudah dibahas yang lalu, kemudian apa tujuan pembelajarannya, kemudian materi prasyarat saya kira sudah menganjurkan sering membaca, berlatih, itu kan sudah ini ya, sudah sudah normal-normal saja gitu ya. Ini masih umum gitu ya. Tapi tadi yang tidak menelisik mengenai ini kurangnya pemahaman materi, definisi teorema itu nanti oke, solusinya gimana belum terungkap di sini. Ya, karena begitu sudah selesai ini langsung penutup, ya. Jadi dapat ditarik kesimpulan pengertian problematika adalah ini kan sudah di awal tadi, ya, sudah di awal tadi, bukan kesimpulan. Kalau kesimpulan itu setelah pembahasan baru ada kesimpulan. Kalau ini kan sudah di awal-awal. Oke, mahasiswa lebih intens dalam berperan diri dalam memulai pembelajaran ruang vektor lebih dari materi kombinasi linear dan seterusnya. Ini hanya saran-saran saja, dan sehingga dengan demikian yang ini sangat minim, ya. Jadi paparan solusinya menjadi sesuatu yang sangat minim, sehingga menjadi suatu laporan yang kurang, ya, kurang bagus, ya. Oke. Nah, sekarang mau kita lihat bagaimana. Nah, ini ya lebih lumayan dari ini gitu ya. Jadi lebih lumayan dari itu. Nah, coba ini saya pindahnya. Oh, ini di sini. Oke, sehingga Anda bisa membandingkan di antara kedua laporan itu. Oke, sorry. Ya. Ya, ini. Nah, ini lebih lumayan dari yang tadi ya. Cuma mungkin juga pendahuluannya juga masih terlalu luas, nggak fokus pada ini. Banyak ke ruang vektor itu. Matematika merupakan belajar di bangku perguruan tinggi, ya jelas ini ya sebenarnya normatif gitu, seperti itu. Penjelasan matematika khususnya ini. Nah, dia sudah masuk di sini ya. Salah satu mata kuliah di perguruan tinggi yang sering ditemukan kendala adalah aljabar linear elementer. Mata kuliah ini prasyarat mempelajari mata lain seperti aljabar abstrak. Jadi di dalam latar belakang itu kita berusaha untuk ini mestinya melihat mind mapping, ya, peta konsep. Yang tadi seperti yang sudah saya ungkapkan di depan tadi, mungkin peta konsep. Sebenarnya posisi dari topik yang akan kita bahas itu di mana, ya, apa prasyaratnya, kemudian dia nanti akan mendasari apa, itu mesti
mesti diungkap ini. Di latar belakang ini oke. Jadi di latar belakang. Jadi misalkan laporan ini akan membahas mengenai problematika pembelajaran pada topik apa. Misalkan kalau di sini topiknya adalah ruang vektor. Nah, dan juga nanti akan memberikan solusinya. Nah, kenapa ke ruang vektor? Ya, oke, lalu diberikan penjelasan posisi topik ruang vektor itu di mana. Ya, jadi posisi topik dari ruang vektor itu di mana. Ya, mengapa kita membahas itu? Ya, ini kemudian apa saja persyaratan yang harus dimiliki supaya bisa mahasiswa belajar memahami ruang vektor. Nanti ruang vektor nanti akan digunakan untuk apa selanjutnya, sebagai prasyarat apa. Nah, seperti itu. Ya, mestinya itu muncul di sini. Nah, kalau di sini ya masih lumayan lah, tapi sudah membahas mengenai ruang vektor, mengingat pentingnya. Ya. Jadi submateri ruang vektor merupakan salah satu materi yang sangat penting. Oke, mengingat pentingnya materi ruang vektor, ini mestinya akan lebih baik kalau misalkan kok penting, kenapa? Mengingat pentingnya materi ruang vektor, maka setiap mahasiswa yang sedang belajar aljabar linear harus dapat memahami materi tersebut. Ya, ya memang karena ruang vektor adalah core-nya. Gitu ya. Ruang vektor itu adalah core dari pembelajaran di dalam aljabar linear. Oke, beberapa riset. Nah, ini mulai mau bagus ini. Jadi tidak hanya pada tataran apa yang sedang dihadapi, tetapi juga melihat hasil-hasil penelitian. Ya. Beberapa riset telah menunjukkan bahwa beberapa problematika pembelajaran yang terjadi pada saat pembelajaran aljabar linear elementer, salah satunya kesulitan mahasiswa memahami submateri ruang vektor. Oke. Lalu disebutkan, ya, sejalan dengan pendapatnya ini, berdasarkan hasil refleksi dari tim pengampu mata kuliah matriks, ini di lapang, masih banyak mahasiswa mengulang mata kuliah, diantara mengulang sampai 2 kali. Gini. Oke. Oleh karena dilakukan analisis, nah ini. Oleh karena itu dilakukan analisis problematika pembelajaran aljabar linear pada materi ruang vektor. Nah, itu. Jadi dari paparan tadi, kemudian masih banyaknya yang mengalami kendala dan sebagainya, maka nah itu kan sebenarnya latar belakang dari suatu studi gitu ya. Di latar belakang dari studi, kenapa sih kita perlu mempelajari problematika pembelajaran ruang vektor nih? Ya, tentunya kita bisa berawal dari bahwa di dalam ruang topik tadi itu kan juga ada banyak ya, jadi ada mungkin sering kali capaian pembelajarannya tidak terpenuhi seperti itu. Lalu kalau mereka tidak bisa menguasai ruang vektor, maka nanti mereka juga akan kesulitan untuk mempelajari materi-materi selanjutnya. Itu bisa disebutkan juga. Oke, nah, sehingga ini latar belakang itu ditutup dengan ini. Oleh karena itu dilakukan analisis problematika pembelajaran aljabar linear elementer submateri ruang vektor. Ya, dan beberapa solusi atau strategi yang bisa diterapkan untuk mengatasi problematika yang terjadi. Oke. Sehingga rumusan masalahnya adalah apa saja problematika di dalam sub ruang vektor itu, kemudian solusi apa saja yang bisa digunakan untuk mengatasi problematika itu. Ya, sudah itu aja sebenarnya. Yang problemnya apa, ya, diidentifikasi, kemudian solusi apa yang bisa ditawarkan untuk mengatasi problem tadi beserta penjelasannya. Oke, sudah rumusan masalah, tujuan gitu. Nah, masuk di pembahasan ya di bab 2, langsung di 21 problematika. Sebagai sebuah proses pembelajaran problematika adalah ini. Sudah tetap sama dengan yang tadi. Nah, ini kemudian muncul ini lebih detail ya. Jadi problematika pembelajaran dalam ruang vektor secara umum, ya. Ini seperti itu. Jadi ruang vektor merupakan submateri dengan submateri vektor merupakan submateri pangkal seperti itu. Nah, ini lalu diidentifikasi, ya. Di sini ada kurangnya pemahaman tentang definisi. Nah, ini lalu dijelaskan, ya, apa permasalahannya ini. Oh, ternyata tidak sedikit mahasiswa yang belum memahami simbol-simbol. Oke, berarti pemahaman tentang definisi tadi itu ada terkendala dengan ini. Mahasiswa belum
memahami mengenai simbol-simbol. Hal ini bisa utama seperti itu. Kemudian kurangnya pemahaman konsep, apa penjelasannya, permasalahan lain ya, dan ruang vektor adalah kurang menguasai materi prasyarat, misalnya himpunan, akibatnya mahasiswa tidak mampu memahami konsep ruang vektor dengan baik. Ya udah, itu diidentifikasi. Kurang terbiasa menyelesaikan soal-soal pembuktian, sama sebenarnya dari identifikasi dari laporan yang pertama tadi, mahasiswa yang pertama tadi. Nah, tapi di sini lebih detail ya. Jadi karena ini hasil diskusi bersama. Jadi poin-poin tadi adalah hasil diskusi bersama. Tapi pengembangannya ini kurang terbiasa menyelesaikan soal-soal pembuktian. Mahasiswa masih merasa bingung dengan ini dan seterusnya. Dalam membuktikan salah satu ruang vektor di mana harus memenuhi ini, terkadang mahasiswa kurang jeli dalam menganalisisnya. Hal ini sejalan dengan ini sudah ada merefer pada hasil penelitian yang lain. Kemudian proses yang rumit dan panjang, ini apa yang maksud itu, lalu diuraikan. Kemudian bagian yang kedua, problematika pembelajaran ruang vektor secara khusus. Ini problematika ini dalam ruang hasil kali dalam, ya, seperti apa problematikanya. Nah ini kemudian diberikan contoh beberapa permasalahan. Yang pertama, suruh memeriksa ini, jawabannya itu, ya. Permasalahan yang kedua, jawabannya seperti itu, ya, bukan merupakan hasil kait. Nah, ini contoh-contoh mungkin ada baiknya kalau kalau ada contoh-contoh pekerjaan mahasiswa atau pekerjaan siswa yang mungkin salah, itu bisa juga ditampilkan ini sebagai problematika sehingga kita bisa mengidentifikasi kira-kira mereka kesulitannya di mana, ya, dengan melihat hasil pekerjaan mahasiswa. Itu kita akan mengetahui sebenarnya mereka ini di mana. Kemudian problematika pembelajaran ini Gram-Schmidt. Nah, ini yang tadi dikatakan rumit tadi ya. Jadi merumuskan dari suatu basis yang tidak ortonormal diubah menjadi basis ortonormal. Ya, jadi ini sampai detail ya, diberikan suatu detail gimana permasalahannya. Nah, kemudian berikut solusi. Nah, solusinya itu juga detail sekali. Solusinya mengenai strategi pembelajaran di ruang vektor, apa saja mahasiswa kurang berlatih. Dengan demikian beberapa menggunakan misalkan ini menggunakan model pembelajaran number head together. Nah, ini yang ditawarkan. Nah, lalu apa yang akan dilakukan dengan itu? Ya, kemudian ini juga mensitasi dari beberapa penelitian-penelitian atau paper-paper yang sudah ada, bisa juga ya. Jadi karena hasil-hasil dari yang didapat oleh orang lain, peneliti lain, saya kira juga bisa dijadikan untuk memperkaya ini bahasan di dalam permasalahan problematika ini. Oke, menggunakan model pembelajaran grup investigasi, nah, bisa. Ini ada solusinya, ya, seperti itu, ya, pendekatan itu. Kemudian penjelasan berulang mengenai istilah atau simbol. Nah, tadi karena mahasiswa kadang kesulitan ini simbol apa sehingga menghambat mereka untuk bisa memahami apa konsepnya. Itu ya, ini seperti itu sehingga ini diperlukan dosen itu harus selalu secara berulang mengutarakan, menyebutkan simbol-simbol tadi. Ya, nah ini pertanyaan dalam saat diskusi ini juga disebutkan. Nah, ini banyak sekali. Ya, pertanyaannya siapa yang bertanya, pertanyaannya apa, jawabannya apa, pertanyaannya apa, jawabannya apa, begitu ya. Oke, seperti itu. Ya, jadi sehingga kesimpulannya pun juga merupakan kesimpulan dari bahasan yang tadi sudah ada di bab kedua tadi, gitu ya. Seperti itu ya, sudah lebih baik dari yang pertama, gitu ya. Jadi kemudian kalau mensitasi hasil-hasil penelitian yang sudah diterbitkan dalam jurnal, ya, maka kemudian juga harus dimasukkan dalam daftar pustaka supaya tidak jadi plagiarisme. Ya, ini yang sudah lebih baik dari yang sudah jauh lebih baik dari yang pertama, gitu ya. Jadi lebih detail, jadi lebih sehingga hasilnya juga lebih bagus. Baik, itu contohnya dan dua contoh ini sudah saya share di MMP, jadi nanti bisa
tengok di MMP, bisa silakan juga di download itu ya, untuk melihat membandingkan dari mana sih yang seharusnya ya. Jadi artinya karena harapannya gini ya, jadi Prodi juga demikian harapannya supaya dari mata kuliah problematika itu Anda sekalian bisa menemukan suatu problem atau topik yang perlu penyelesaian, nah itu nanti bisa kemudian diangkat dalam suatu dalam tesis, dalam topik tesis ini, sehingga sehingga tadi problematikanya apa, tadi kan lalu solusinya gimana, hasil penerapan solusinya gimana, itu kan nanti kan jadi topik ini. Jadi artinya seperti laporan tadi itu kan nantinya akan bisa jadi proposal itu ya, jadi proposal jadi mengidentifikasi permasalahan problematika yang ada, kemudian mengusulkan suatu solusi, jadi sebuah proposal. Hanya kemudian solusinya tadi berjalan bisa menyelesaikan masalah atau tidak, nanti perlu ada penelitiannya untuk bisa menghasilkan tesis itu. Tapi dalam hal ini laporan dalam mata kuliah ini bisa kalau disusun dengan betul ya, dengan benar, dengan komplit, bisa jadi sebuah proposal juga. Ya tidak proposal secara penuh sih sebenarnya, karena nanti di dalam tesis Anda ini Anda harus menggunakan atau membuat misalkan ini harus lesson study, ini harus seperti ini. Nah, ini itu metode yang nanti harus Anda gunakan di dalam penelitian. Begitu mengenai problematika ya, pembelajaran di dalam topik ruang vektor. Jadi kita di dalam latar belakang itu bisa mengutarakan mengenai bagaimana pola pikirnya, peta pikirnya, kemudian topik yang mau kita identifikasi problematikanya itu berada pada posisi mana, ya. Sehingga nanti dari peta pikir tadi, lalu kita kalau sudah mengidentifikasi problem, nah kita akan bisa melihat, oh problemnya seperti ini. Oh, mestinya mahasiswa harus bisa menguasai dulu, ya. Kita lihat dari peta pikirnya. Baik, itu saja. Mungkin ada sesuatu yang perlu didiskusikan lebih lanjut, silakan. Nah, waktunya tinggal 2 menit nih, 14. Pak, izin bertanya Ya, sebentar nih. Ya. Untuk nanti pelaporan semacam yang diupload tadi, alhamdulillah sudah kami upload Pak, yang good laporannya sama yang enggak itu. Terus nanti apakah di tiap-tiap pertemuan itu kita buat laporannya? Enggak. Atau pilih? Nah, jadi seperti yang sudah kita ungkapkan sebelumnya, jadi misalkan nggak tahu siapa nanti yang minggu depan itu kan kita topiknya ini problematika pada transformasi linier. Silakan bertiga ini nanti siapa yang mau ngambil topik itu, ya jadi dibagi aja, silakan janjian. Siapa yang ngambil topik itu, kemudian nanti siapa yang berikutnya ada tentang grup, lalu tentang ring, kan gitu ya. Ada 3 topik yang bisa diambil. Nah, pada saat diskusi depan itu ya nggak perlu laporan penuh sih. Nah, jadi mungkin PowerPoint aja, lalu Anda mengidentifikasi apa, kemudian solusi yang Anda tawarkan apa, atau mungkin kalau Anda sempat misalkan seperti yang tadi yang kedua tadi, dia tidak hanya mengidentifikasi dari pengalaman, ya, tidak mengidentifikasi dari pengalaman, tetapi juga dia mencari informasi dari jurnal-jurnal, searching, ya, problematika di topik ini apa, gitu ya, seperti itu muncul nanti laporan. Jadi tadi yang seperti tadi itu dari jurnal itu juga, jadi kombinasi dia. Jadi berdasarkan penelitian ini, ya siapa itu telah menemukan atau mengidentifikasi permasalahannya ini. Bisa dikombinasikan dengan pengalaman kita sendiri atau pengalaman Anda pada saat dulu menerima mempelajari materi itu waktu di bangku S1 itu kesulitannya apa, itu bisa juga ditampilkan di situ. Ya, jadi sehingga kombinasi, sehingga dengan demikian, nah lalu berikutnya kira-kira solusi apa yang
ditawarkan. Nanti sudah bikin PowerPoint misalkan 4 atau 5 halaman sudah cukup, 4 atau 5 slide saja sudah cukup, lalu nah besok digunakan sebagai ini sebagai sarana presentasi. Nanti kan dari teman-teman yang lain juga ada masukannya gitu ya. Mungkin apa yang Anda identifikasi problematikanya misalkan sampai 7 ya, seperti yang sudah kita ungkapkan. Misalkan Anda bisa mengidentifikasi sampai 7 problem nanti misalkan seperti itu. Mungkin teman yang lain, oh saya pernah mengalami yang ini seperti ini. Nah, bisa ditambahkan di situ jika hasil diskusi tadi. Makanya tadi kan di dalam laporan yang saya contohkan tadi kan juga ada ini data mengenai siapa yang bertanya, lalu apa pertanyaannya, lalu bagaimana jawabannya. Itu mestinya nanti juga akan menjadi suatu penguatan juga. Jadi memperkaya substansi yang ada pada laporan itu seperti itu. Kalau laporan terakhir, ya jadi nanti pada setelah pertemuan yang kelima itu, jadi setelah 3 ini presentasi, nanti kita pada minggu berikutnya itu kita sudah membahas masalah problematika tentang homomorfisme kalau nggak salah ya. Jadi seperti itu. Nah itu sebelum sesinya Pak Hobri, nah ini sudah Anda kirim laporannya ke saya. Gitu. Nah, sehingga nanti pada saat sesinya Pak Hobri Anda sudah konsentrasi sekarang problematika tentang apa yang menjadi konteks topik di Pak Hobri gitu. Berikutnya selesai seperti itu, kemudian nanti yang terakhir problematika dengan analisis ya, topik analisis dengan Pak Fadgur. Begitu. Jadi artinya setelah ini nanti ada 3 kali pertemuan, masing-masing satu yang presentasi yang menjadi memimpin diskusi seperti hari ini. Ya, hari ini saya yang memimpin diskusi, tapi nanti minggu depan sudah masing-masing siapa yang punya yang harus mempresentasikan itu. Nah, kemudian nanti minggu terakhir di minggu ke-5 itu juga ke-6 ya, berarti ke-6 itu kita semua bersama sebenarnya. Ya, tadi juga mestinya harus bersama umum gitu ya untuk bicara masalah problematika homomorfisme. Nah, setelah itu selesai, nah Anda mengirimkan laporan. Lalu sehingga pada saat Anda masuk sesinya Pak Hobri, Anda sudah tinggal fokus di sesinya Pak Hobri. Gitu. Nanti untuk nilai akhir itu kan dari ketiga dosen ini di rata-rata. Begitu ya. Saya kira itu ya. Jadi untuk laporannya itu nggih Pak, satu-satu nggih Pak. Peran apa? Laporan yang ya, satu-satu, tapi dengan topik dari ketiga topik yang kita buat. Enggak. Atau kita milih enggak. dari ketiga itu. Iya, yang topiknya yang kita paparkan ya. Iya, betul. Jadi artinya gini, Bu Hari topiknya apa? Kemarin sepertinya sih transformasi ya. Iya, teman-teman masih belum ini sama teman-teman. Iya, Bu Ari, Bu Dian. Jadi topiknya apa masing-masing? Bu Ari apa? Masih belum dibagi, Pak. Oh, Bu Dian. Oh ya. Oke, kalau begitu sudah. Mungkin bisa ditunjuk dari Pak Ampan. Oke, kita bagi sekarang ya. Iya, Pak. Nah, kita bagi sekarang itu berdasarkan berdasarkan siapa yang muncul di Zoom saya ini. Siapa yang muncul yang pertama itu Bu Hari Gantiani. Ini topik problematika untuk transformasi linier. Jadi pekan depan yang memimpin diskusi adalah Bu Hari Gantiani. Berikutnya Bu Arik itu di topik problematika tentang grup. Ya. Lalu yang terakhir nanti Bu Dian ini problematika tentang ring. Ya, masalah ring. Ya, ini. Nah, grup dan ring. Nah, kalau di Bu Hari Gantiani masih topiknya di aljabar linier. Kalau Bu Arik dan Bu Dian ini topiknya di mata kuliahnya sudah aljabar abstrak. Ini di aljabar abstrak itu
Oke, silahkan nanti jadi artinya nanti yang memimpin diskusi nanti ini silakan berusaha untuk menggait sebanyak-banyak informasi dari tambahan informasi dari teman-teman yang lainnya terkait dengan problematika dan solusi di ini. Ya, walaupun masing-masing punya tanggung jawab di suatu topik ya, tapi harapannya nanti pada saat diskusi itu bisa lebih lebih hidup gitu sehingga saling memberikan masukan satu sama lain ya pada saat diskusi. Ya, jadi mungkin Bu Hari itu minggu depan itu menampilkan problematika dari hasil studinya, apakah pengalaman pribadi atau mungkin juga dari referensi dari beberapa paper di jurnal-jurnal ya yang sudah terbit dan menemukan kira-kira apa problematika pada masalah transformasi linier ya seperti itu. Hanya PPT ya Pak ya? Yang di Silakan PPT boleh, Word boleh, yang penting memudahkan Anda untuk presentasi gitu ya. Ya, jadi mudah. Jadi karena nanti laporan akhirnya itu baru nanti setelah selesai semuanya itu laporan akhir itu yang memang harus disusun. Tapi kalau yang ini sudah apa yang membuat Anda nyaman, enak untuk presentasi. Kayak seperti saya tadi di Word itu kan, di Word lalu saya tampilkan, lalu saya beri uraian di situ, kalau perlu dicoret seperti itu. Jadi nggak perlu latar belakang rumusan gitu kan, nggak perlu dulu nggih Pak, kita langsung ke problematika dari topik tersebut gitu. Iya, iya. Tetapi ada baiknya, ya ada baiknya Bu. Jadi ada baiknya kalau misalkan, oke nanti yang ditampilkan di situ mungkin sudah problematikanya ini, lalu solusi solusi yang ditawarkan ini ya. Tetapi kan sebelum masuk ke sana kan kita tidak langsung iya, saya punya problematika ini, solusinya selesai sudah nanti kan. Jadi artinya perlu nanti kan kan pada saat laporan kan juga harus ada latar belakangnya dan sebagainya. Apa sih tujuannya? Apa sih latar belakangnya yang menjadi permasalahan umum yang global itu apa? Itu mungkin ada mungkin kalau nanti merefer pada paper, jurnal, itu kan mereka kan juga punya latar belakang. Mungkin latar belakang mereka itu bisa menginspirasi kita untuk motivasi kita untuk studi tentang problematika ini. Begitu itu mungkin bisa dibuat. Jadi nggak apa-apa nanti yang ditayangkan mengenai atau mengenai problematika yang solusinya apa gitu, simpel gitu aja tapi kan kita juga perlu memberikan suatu pengantar gitu ya. Tadi kan saya menampilkan contoh tadi di awal juga saya pengantar, artinya topik itu posisinya di mana seperti itu. Itu salah satu ya. Jadi tidak harus demikian. Karena kalau bagi saya tadi dengan kita memahami mind mapping-nya atau peta pikirnya, kita akan tahu kalau siswanya sulitnya seperti ini harusnya gimana. Diinformasikan mereka harus ini mata kuliah prasyaratnya topik prasyaratnya harus kuat dulu gini seperti itu. Kalau ini nantinya diberikan motivasi misalkan ini kalau bisa topik ini maka apa nanti akan bisa ya untuk topik-topik selanjutnya. Dan seperti itu kan. Nah, itu kan dari mind mapping itu tadi ini memberikan gambaran seperti itu. Jadi begitu saya kira. Jadi intinya kita feel free aja. Jadi ibu-ibu semuanya jangan Halo, Pak. jangan kita santai aja. Jadi karena apalagi cuma bertiga ya berempat dengan saya itu ya. Iya, maksudnya kalau bertiga itu kita satu-satu, nggak bisa berbagi dengan teman yang misalnya banyak anggota. Enggak, gini Bu. Tetap ini bertiga itu tetap nanti kayak misalkan transformasi linear yang punya tugas Bu Hari gitu. Tetap semua tim teman-teman yang lain itu juga memberikan suatu ini. Karena fokus saat itu kita bahas topik mengenai problematika di
transformasi linier, sehingga semuanya yang lainnya juga mesti ini ikut urun rembuk dan sebagainya mengenai itu. Demikian juga nanti pada saat Bu Hari untuk membahas mengenai problematika mengenai grup, yang lainnya juga ini sudah tidak membahas lagi. Jadi Bu Hari tidak boleh membahas lagi mengenai transformasi linier, harus fokus bahas tentang grup. Kemudian terakhir Budian tentang ring, yang lainnya juga ini. Jadi kita diskusi dengan apa yang saat itu dalam topik yang kita bicarakan, gitu aja. Sehingga nanti ya memang nanti semua hasil diskusi tadi harus dicatat oleh yang punya materi untuk nanti memperkaya apa yang perlu dilaporkan. Ya, dan harapannya juga bukan, ini ya. Bukan tentang materinya itu nggak langsung ke problematika. Kalau materinya nanti kan di aljabar analisis di hari Sabtu. Nah, kalau ini problematika, jadi tentang problematika murni. Jadi harapannya memang seperti yang dikatakan, seperti yang diharapkan Pak Hobri dan sebagai Ketua Prodi, dari mata kuliah problematika ini bisa memunculkan apa sih open problem apa yang perlu diselesaikan ya terkait dengan pembelajaran itu, sehingga harapannya bisa menghasilkan ini latar belakang di tesisnya itu. Harapannya itu nih. Jadi kalau misalkan kita bisa kelola dengan baik, di presentasi dideskripsikan dengan baik, mungkin bisa jadi latar belakang di tesis kita. Kalau nggak ngerti boleh chat, Pak. Nggak ngerti boleh silakan. Jadi bahkan di dalam perkuliahan seperti ini ya, kita silakan bebas. Jadi nggak harus dari saya yang harus satu. Mungkin nanti begitu saya ada memunculkan suatu permasalahan atau suatu statement, mungkin ada yang tidak setuju, silakan ini kita diskusi gitu. Jadi nanti sehingga akan lebih clear gitu ya, seperti apa yang akan. Jadi nggak masalah. Jadi feel free. Jadi feel free, kita santai, walaupun juga harus serius, tapi kita tetap santai, jangan nervous juga. Ini bukan seperti Indonesian Idol. Ya, jadi kita belajar bersama ini. Jadi saya juga belajar bersama. Jadi walaupun sudah. Saya tadi tertarik sama itu Pak, yang dengan aplikasinya Eigen itu Pak. Lupa caranya. Yang aplikasinya Eigen untuk menghitung yang bisa diaplikasikan dalam itu kan gini. Jadi artinya itu salah satu contoh. Jadi artinya kalau kita nanti mengetahui, misalkan topiknya tadi ya, topiknya adalah tentang ruang vektor. Kemudian ruang vektor ada nilai eigen dan sebagainya. Mahasiswa mungkin kalau hanya bicara mengenai eigen, vektor, nilai eigen, itu akan bosan. Gitu. Tetapi kalau kita bisa memberikan ini loh, nanti kalau kamu bisa ini vektor nilai eigen ini nanti bisa bisa digunakan untuk ini, seperti itu. Nah, ini kan memberi motivasi sebenarnya, sekedar memberikan motivasi kepada ini. Jadi kalau bisa topik ini, bisa memahami topik ini, nanti implementasinya bisa di sini, seperti itu. Mau saya gunakan untuk itu kriteria yang mendasari kulinernya bisa maju itu Pak. Iya. Oke, nanti saya share ada paper kok. Ada paper yang mungkin nanti bisa Saya kebetulan kuliner ya Pak. Membuka kuliner. Cuma kan itu memang harus itu berdasarkan survei ya. Jadi artinya kita harus menyebar angket memang. Ya, ada angketnya. Ada angket yang disebarkan. Jadi kita memberikan angket kira-kira apa topiknya ya, seperti itu, apa kriteria mereka di dalam ini. Seperti itu. Nanti saya share papernya, ada paper dari bukan dari saya, tapi ada paper yang saya dapatkan tentang itu, implementasi dari nilai eigen. Karena ini juga kita gunakan juga saya juga mengajar aljabar linear di prodi informatika di Fasilkom, sehingga itu karena banyak
harus banyak penerapannya apa? Kalau misalkan hanya matematik saja, mahasiswa Fasilkom itu bosan itu. Jadi mereka harus diberikan, ini loh kalau kamu bisa ini ya untuk melalui topik ini implementasinya. Kita harus bisa memberikan itu implementasi ini, silakan. Itu. Ya, saya kira itu. Nanti kita share untuk yang papernya itu. Ya, terima kasih Pak. Oke, jadi begitu ya. Jadi nanti untuk mulai pekan depan, selama 3 pertemuan yang akan datang, ada yang memimpin untuk diskusi, kemudian juga teman-teman yang lain bisa memberikan memperkaya ini diskusi tadi, mungkin ada menambahkan atau mungkin juga ada konfirmasi mengenai apa yang disajikan. Saya kira itu kita sudah lebih 16 menit gitu ya untuk ini. Ya, terima kasih. Nanti akan ya. Terima kasih dan selamat siang. Ya, makasih Pak Anton. Ya. Selamat siang. Terima kasih Pak.